Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas soal-soal TOEFL, tapi tidak hanya itu, juga belajar bahasa Inggris secara mandiri di rumah. Bagi yang belum kenal, nama saya Yanto, dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Itu ada di belakang, latar belakangnya. Channel ini memang saya coba mewakili Universitas Jambi ya, untuk memberikan sesuatu kepada adik-adik yang pengen belajar bahasa Inggris. Oke, nah kali ini kita tidak seperti biasanya yang membahas vocabulary atau kosakata. Kita rehat sebentar, kita akan coba topik yang lain. Kali ini tips belajar bahasa Inggris bagi pemula. Nah, pernah saya sampaikan tips yang pertama itu tentang 5 tenses yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun yang sering muncul dalam tes tertulis. Itu sudah saya sampaikan pada video yang tips belajar bahasa Inggris yang pertama. Nah, ini yang hari ini adalah tips belajar bahasa Inggris yang kedua. Kali ini bagaimana cara menyusun jadwal belajar. Nah, sebagai seorang dosen bahasa Inggris, saya sering ditanya, Pak, bagaimana sih biar bahasa Inggris saya bagus dalam waktu 3 bulan, 6 bulan? Nah, sebetulnya jawaban lengkapnya ada di buku saya yang sudah saya tulis tahun 2000, sekitar 2 tahun yang lalu ya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Ini sudah lengkap, harganya 37.500 di Shopee. Bahkan ada yang lebih murah, 240 halaman. Ini merupakan hasil penelitian saya bagaimana belajar bahasa Inggris yang efektif menurut para ahli. Bukan berdasarkan pengalaman, bukan sekedar motivasi yang tidak jelas, tapi berdasarkan fakta dan data. Saya sampaikan di buku itu bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepada diri sendiri tujuan belajar bahasa Inggrisnya untuk apa. Apakah untuk tes, ataukah untuk menguasai bahasa Inggris secara umum, untuk percakapan kah, atau untuk semuanya mungkin. Nah, harus jelas dulu. Nah, setelah itu jelas, baru kita bikin perencanaan. Nah, salah satu perencanaan itu adalah membuat jadwal belajar. Nah, seperti apa jadwal belajar? Ini ada contoh yang saya bikin. Saya share sebentar. Nah, ini mudah-mudahan terlihat cukup jelas ya, Dede. Oke, ini dia. Judulnya adalah contoh jadwal belajar bahasa Inggris. Saya buatkan sedemikian rupa biar Dede nggak bingung. Saya mau menguasai bahasa Inggris tapi tidak tahu belajar dari mana. Sebetulnya sebagian sudah saya sampaikan di channel YouTube saya ini. Di antaranya kalau mau menguasai kosakata ya silakan ikuti serial belajar vocabulary bagi pemula. Nah, sebelum kita menyusun jadwal, kita harus pahami dulu bahwa bahasa Inggris itu ada 7 aspek ya. Ini dia. Pertama, listening. Ini berurutan. Orang belajar bahasa itu dimulai dari mendengarkan. Anak kecil kalau memahami bahasa dia hanya mendengarkan saja. Coba perhatikan kalau adik-adik punya adik ya yang masih usia balita, umur 2 tahun atau 1,5 tahun, dia hanya mendengarkan saja. Setelah itu dia baru berbicara, ngomong. Itu kadang-kadang hanya copy paste, dia nggak ngerti yang dia omongkannya kadang. Setelah dia sekolah, baru dia bisa baca, reading. Kemudian setelah bisa membaca, baru dia bisa menulis. Nah, sedangkan 3 lainnya, nah ini dalam bahasa Inggris disebut 4 basic skill. Jadi basic skill namanya, basic sekali. Skill, keterampilan mendasar, basic. Nah, sedangkan yang lainnya itu bisa dibilang sebagai tambahan atau pelengkap
Misalnya vocabulary. Meskipun pelengkap, dia tidak bisa dipisahkan dari yang 4 ini. Untuk bisa mendengarkan dengan baik, kita harus memiliki cukup vocabulary. Untuk bisa berbicara dengan baik, kita juga harus memiliki cukup vocabulary. Demikian juga reading dan juga writing. Nah, grammar juga sama. Tapi dia tidak dipelajari secara khusus. Dia bukan skill. Dia sebetulnya hanya pengetahuan saja yang diterapkan dalam 4 skill ini. Pronunciation artinya pengucapan, itu biasanya bagian dari speaking. Nah, setelah memahami 7 aspek ini, nah baru kita bikin jadwal. Manakah yang lebih penting? Semuanya penting. Nah, artinya semuanya juga kita harus berikan porsi masing-masing. Saya contohkan yang ini. Ini saya bikin sendiri ya. Misalnya listening, hari Senin ada dia belajar listening. Nah, sebelum saya lanjutkan berapa lama sih belajarnya satu hari itu, ya terserah. Minimal 15 menit. Maksimum itu ya 60 ya, kalau saya bilang. 60 menit. Jangan lebih. Kalau mau lebih ya istirahatlah 2,5 jam misalnya. Begitu secara psikologi pendidikan. Jadi listening dulu, apa yang kita lakukan? Nah, ini saya kasih contoh, mendengarkan video listen carefully. Silahkan ketik di YouTube itu listen carefully, terus ada bagian names. Nah, ikuti semampunya. Kalau itu terasa terlalu mudah, cari yang lebih sulit dari itu. Karena prinsip belajar itu begini, jangan cari materi di YouTube yang terlalu mudah, tapi juga jangan terlalu sulit. Jadi yang sedang. Tidak terlalu mudah, tapi tidak terlalu sulit. Bagaimana mengukurnya, Pak? Ketika belajar listening, misalnya ketika kita dengar agak 2-3 menit kita nggak paham sama sekali, berarti dia terlalu sulit. Nah, cari yang agak mudah, yang masih bisa beberapa kalimat kita pahami. Gitu ya. Itu contoh. Kemudian pada hari Selasa, ada dia belajar speaking. Lah ini kan butuh teman, Pak. Tidak harus. Kalau ada itu lebih baik. Kalau tidak juga tidak masalah. Mengapa? Karena sekarang ada aplikasi namanya English Conversation Practice di HP. Saya pernah bahas di video saya, silakan cari. Ini aplikasinya luar biasa. Kita belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Kita punya teman, lawan bicara. Ada latihannya juga di sana. Dijelaskan pengucapannya dan seterusnya. Nah itu. Walaupun mungkin tidak sebaik kalau adik-adik punya teman, apalagi punya guru. Makanya saya selalu menyarankan kalau ada dana, ada waktu, ya silakan kursus bahasa Inggris. Tapi latihan sendiri tetap harus. Ini hari Selasa. 15 menit saja. Dan saya yakin dalam waktu 3 bulan, kemampuan bahasa Inggris adik-adik akan meningkat secara signifikan. Kemudian hari Rabu, jadi belajar reading. Yang dibaca apa? Membaca short story. Contohnya, saya kasih contoh, ini The Boy and the Apple Tree. Dari HP atau dari 100 Moral Stories. Saya sudah bahas juga. Bahkan di profil saya ada link. Ini sebuah buku sekitar 75 halaman berbentuk PDF dan gratis. Di internet juga tersedia gratis. Nah, dibaca itu. Itu pas sekali buat pemula. Sudah saya cek kalimat-kalimatnya, kosakatanya sangat simpel. Kemudian hari Kamis menulis, mungkin menulis jurnal atau blog. Topiknya apa ya? Mungkin My Family and I. Susah nggak Pak? Ya susahnya ceritakan misalnya bagaimana kondisi di keluarga adik-adik. Misalnya, there are 6 people in my family. Itu contoh.
Lalu dia perkenalkan orang tuanya namanya siapa, kerja di mana dalam bahasa Inggris. Lalu ditulis di jurnal. Nah, ngeceknya bagaimana? Nanti silakan ada channel Oxford Online ya. Nanti di lain kesempatan saya akan perkenalkan channel ini, namanya Oxford Online English atau Oxford English Online. Ada di YouTube, nah ketik nanti tentang Talking About Family. Jadi apa yang saya sampaikan itu saling berhubungan. Kemudian kosakata. Nah, kosakata mungkin mengerjakan latihan vocab di 1000 words. Di mana dapatnya di channel saya ada. Saya membahas 20 kata per satu kali pertemuan. Walaupun 20 tapi sebetulnya ada 100 lebih kata. Dan ada latihannya di situ. Jadi bisa mengerjakan itu. Kemudian hari Sabtu mungkin belajar grammar. Membaca, mengerjakan latihan di buku grammar, ada juga di video saya, atau menggunakan aplikasi English Grammar Book di Android. Tapi lebih bagus sih beli bukunya yang harganya nggak sampai 50.000. Jadi bisa dikerjakan latihannya, kunci jawabannya juga ada di belakang. Kemudian, nah untuk pronunciation, mungkin Dede bisa menganalisis satu lagu yang Dede sukai. Ini salah satu lagu favorit saya, Living on a Jet Plane. Silahkan cari di YouTube. Yang ada artinya. Dianalisis itu berarti setiap kalimat dalam lagu itu kita pahami maknanya. Itu yang saya sebut dengan menganalisis. Ceritanya tentang apa sih Living on a Jet Plane itu? Nah, gitu. Nah, ini yang dipelajari pada minggu pertama. Terserah kapan mulainya. Tetapkan satu waktu, mungkin awal bulan depan misalnya, saya mau belajar bahasa Inggris secara serius. Ini petunjuknya. Percayalah ini tidak menghabiskan waktu. Dalam sebuah penelitian, orang Indonesia itu katanya menghabiskan waktu 5 jam 20 sekian menit per hari memegang handphonenya. Mulai dari WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. 5 jam loh per hari. Nah, Dede cuma 15 menit sampai 60 menit. Itu pun kapan sempat. Bisa pagi hari, bisa malam sekali, atau kapan bisa. Terus susun jadwal seperti ini. Semua aspeknya ada, lengkap. Nah, minggu kedua, kembali belajar listening. Bahkan listening ini bisa didengarkan setiap hari kalau dia punya banyak waktu. Saya contohkan misalnya dengarkan berita CNN misalnya, cari di channelnya atau websitenya CNN atau BBC London misalnya. Walaupun awal-awalnya nggak paham ya. Atau mungkin film anak-anak kayak Peppa Pig, kayak Barney, dan seterusnya. Nah, ini listening, kembali mendengarkan video Listen Carefully. Cari di YouTube, ketik Listen Carefully tentang numbers. Ada latihannya juga di situ, sangat sederhana bagi pemula. Kemudian speaking, latihan speaking dengan merekam sendiri monolog. Jadi Dede berbicara tentang kegiatan harian saya. Nah, ini gimana lihatnya? Ada di Oxford. Yang saya bilang tadi, Oxford Online English, ketik aja daily activities. Gimana sih bikin daily activities? Jadi kita belajar tuh memang betul-betul mandiri. Sementara yang saya sampaikan ini adalah semacam pedoman umum saja. Setiap orang kan beda-beda gaya belajarnya. Ini hanya sekedar gambaran, kalau mau dimodifikasi silahkan. Hari Rabu belajar reading, membaca berita tentang kemenangan Real Madrid atas Bayern Munchen misalnya. Atau apa saja. Kalau Dede suka bola, silakan tonton ini. Kalau suka yang lain, misalnya tentang Korea, silakan. Tapi yang ada bahasa Inggrisnya. Baca berita, gosip artis, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau perlu di print, kata-kata yang tidak tahu, cari di kamus, lalu ditulis. Writing, nah, menulis esai singkat tentang my idol, Cristiano Ronaldo.
Contohnya banyak di internet. Atau kembali ke Oxford Online tadi juga bisa. Kemudian vocabulary bisa melanjutkan yang ada di video saya atau main games vocabulary dari aplikasi TOEIC Vocabulary. Ini semacam games, walaupun diperuntukkan khusus untuk TOEIC, tapi sebetulnya bisa digunakan untuk bahasa Inggris secara umum. Grammar, mungkin membaca buku grammar tentang subject and verb. Atau ikuti video saya yang belajar TOEFL, khusus grammar. Kemudian hari Minggu, pronunciation. Menganalisis lagu lagi, All of Me dari John Legend. Atau lagu yang adik sukai. Ini minggu ketiga. Rata-rata sama ya, ada listening, speaking, reading, writing, vocab, dan seterusnya. Ini minggu keempat juga sama. Intinya, keempat basic skill itu dipelajari. Sedangkan aspek lainnya juga dipelajari. Nah, satu syarat belajar bahasa Inggris supaya sukses, pertama rutin. Tidak bisa belajar misalnya 3 hari dari pagi sampai malam, kemudian libur 2 minggu. Itu nggak bisa. Rutin. Biar hanya 15 menit sehari, tapi rutin 6 bulan itu sudah luar biasa penguasaannya. Kemudian pilih sesuatu yang mudah. Mudahnya maksud di sini adalah mudah diakses, kayak YouTube misalnya, atau aplikasi yang ada di HP, kemana-mana bisa dibawa. Kemudian apa yang kita pelajari harus memberikan rasa puas. Makanya saya bilang pilih topik yang kita sukai, misalnya kayak lagu, kayak berita. Jangan topik yang ribet kayak politik, jangan. Kenapa jangan? Karena nanti khawatirnya kita langsung cepat bosan kalau terlalu sulit. Nah itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan tips ini berdasarkan penelitian ya, Dede, bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak bisa 3 bulan langsung fase, 6 bulan langsung fase, itu nggak benar. Kalau ada yang menjanjikan bahwa metode yang dia gunakan ampuh, itu jangan percaya. Para ahli nggak ada menyarankan seperti itu. Itu cuma sekedar bisnis saja. Kalau mau diikuti, silakan. Tapi kalau percaya sampai 3 bulan langsung fase, rasanya nggak mungkin ya. Profesor bahasa Inggris dari Universitas Harvard sekalipun belum bisa bikin orang seperti itu. Karena belajar itu dari dalam diri, bukan dari gurunya, bukan metodenya. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Nah, jadi silakan pilih sendiri. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.